Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Arif. Di sini selaku mahasiswa Institut Asia, kelas karyawan dengan NIM 23201184. Izinkan saya kali ini untuk mempresentasikan hasil tugas UAS saya dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Kali ini yang akan saya bahas, sistem cerdas yang saya bahas adalah untuk mendeteksi penyakit daun mangga. Dan di sini saya menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya, lalu menggunakan Google Colab sebagai tool untuk mendevelopnya. Mula-mula di sini saya mendownload sebuah dataset yang berasal dari website yang namanya kaggle.com. Di sini datasetnya dia bertipe JPG ya. Jadi di sini banyak sekali gambar-gambar penyakit yang terdapat di daun mangga. Nah, di sini banyak penjelasannya. Lalu di sini saya download, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah macam-macam jenis daun mangga yang sudah saya keluarkan satu persatu. Ini ada daun mangga ada yang seperti ini, yang kering, ada yang sehat, ada yang masih belum tumbuh, ada yang ini sedikit terkena bercak ya, ada yang terkikis, ada yang ada jamur atau penyakit, ini yang berjamur dan sebagainya. Nah, dari gambar-gambar ini kita akan import ke dalam Google Colab yang nanti sebuah sistem itu nanti akan mendeteksi apakah daun ini dia sehat atau tidak. Lalu sesuai dengan request dari Bapak dosen, Pak Kolis, yaitu harus ada fitur image extraction. Nah, nanti di fitur image extraction saya menggunakan dan mengambil ukuran dari daun tersebut. Jadi ukurannya berapa pixel atau berapa senti dan sebagainya. Baik, itu untuk informasi dataset dan persiapannya. Di sini untuk aplikasinya atau programnya sudah saya buat. Ini judulnya adalah ekstraksi ciri visual daun mangga untuk mendeteksi dini penyakit tanaman menggunakan pengolahan citra digital. Nama saya Ahmad Fauzan Arif dan NIM 23201184. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu programnya. Di sini saya bagi untuk setiap bagian programnya, yaitu saya buat judul. Yang pertama adalah instalasi library CV2, lalu ada matplotlib untuk menampilkan hasilnya, lalu gray cometric dan gray props, gecko-props ya, untuk menghitung fitur dari GCLM nanti, GLCM. Nah, untuk baris from Google Colab import file ini saya gunakan untuk mengimport gambar nantinya. Nah, terus matplotlib untuk menampilkan hasilnya nantinya. Lalu saya buat section lagi untuk judulnya, yaitu upload gambar daun. Di sini dengan kode yang namanya baris kodenya uploaded sama dengan files.upload. Baris ini dia akan memunculkan tombol upload di Google Colab nantinya, dan nanti di sini saya bisa mengunggah gambar dari daun mangga yang sudah saya download dari Kaggle tadi. Nah, selanjutnya ini adalah section yang selanjutnya untuk membuat fungsi ekstraksi daun. Di sini fungsinya namanya extract leaf feature dengan parameter imagepart. Yang nanti imagepart ini dia diambil dari upload file ini ya. Nah, barisnya di sini ada variabel image CV2 embed imagepart. Artinya nanti saya di sini mengeload variabel dulu yang dihasilkan dari upload ini. Nah, selanjutnya saya buat variabel lagi namanya original. Di sini untuk saya copy gambar yang sudah kita upload tadi ya. Nah, selanjutnya ada baris resize agar seragam. Jadi di baris ini gambar yang asli dan gambar yang original atau gambar testing dan gambar yang asli itu kita perkecil ukurannya supaya gambarnya sesuai, yaitu menggunakan 300 x 400 width ya. Ini lebar dan ini tingginya.
Nah, selanjutnya di sini saya mengubah grayscale-nya dan threshold-nya supaya dia berubah ke color BG2 gray dari yang semulanya gambar yang saya upload. Nah, lalu ada kode selanjutnya yaitu threshold biner. Threshold biner ini saya gunakan untuk kita load variabel gray-nya, lalu di sini kita set angka 0 dan 255, lalu ada menggunakan ini CV2 yaitu importan dari library yang di atas. Dia di sini menggunakan sebuah metode yang namanya trace binary env ditambah CV2 trace also, gunanya untuk men-threshold sebuah biner atau mencari kontur daun ya. Yang mana nanti di sini kita mencari kontur luar dari sebuah gambar dan kontur yang terbesar di daun itu. Nah, selanjutnya ini yang cari kontur terbesarnya seperti ini untuk mencari kontur atau yang bagian luar dari daun ya, garis daunnya itu nanti. Baris selanjutnya adalah area dan bounding box. Area ini gunanya untuk menghitung luas daunnya nanti, sekaligus mendapatkan kontur dari yang sudah kita set di sebelumnya ini, di kontur ini, untuk mendapatkan ukuran lebar width-nya ini dan height-nya. Dan nanti width-nya dan height-nya ini diambil ya dari kontur tadi. Selanjutnya ada mask untuk bagian daun. Jadi ini untuk membuat masker hitam sebesar gambar dari ukuran 300x400, lalu menggambar daun di atasnya yang warna putih seperti itu. Nah, selanjutnya ada rasio warna hijau, yang ini warna dominan green ratio. Di sini berguna untuk menghitung rata-rata warna RGB dalam daun, lalu mengambil rasionya, green ratio ini dengan min color 1, lalu angka ini untuk menunjukkan seberapa dominan warna hijau yang nanti kita deteksi apakah daun ini sehat atau tidak. Nah, ada lagi fitur GLCM. GLCM ini sesuai dengan yang sudah kita pakai, yaitu di fiturnya SKIMIS tadi ya. GLCM ini berguna untuk menghitung gray level, co-occurrence matrix GLCM dari gambar grayscale. Di sini ada kontras. Kontras ini untuk menentukan seberapa tajam perbedaan gambar warna. Lalu homogeneity. Homogeneity ini adalah baris untuk membuat dan mendeteksi seberapa rata atau jenis tekstur pada daun. Jadi seberapa rata, kayak gambarnya itu daunnya rata ataukah dia bergelombang dalam teksturnya, itu nanti ada contohnya. Nah, selanjutnya ada baris untuk logika klasifikasi daun. Jadi di sini logikanya saya menggunakan jika green rasionya lebih dari 0,45, artinya lebih tajam ya, dan homogenitinya hijaunya itu lebih dari 0,4, maka di sini saya mengklasifikasikan dia sebagai daun yang sehat. Sedangkan kalau dia di luar dari kondisi ini, dia akan masuk ke kondisi yang rusak. Baris selanjutnya adalah gambar kontur dan kotak. Di sini gambar kontur dan kotak ini untuk memberi kotak dalam pembatas di warnanya, nanti itu kita beri warna hijau seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah label hasil untuk informasi di matplotlib nanti ya. Saya menggunakan metode F supaya bisa menampilkan banyak informasi atau label. Yang saya tampilkan adalah yield statusnya dulu, nanti diambil dari sini dia sehat atau rusak, terus luas dari daunnya, rasio hijaunya nanti hasilnya, terus kontrasan daun dan homogen kehijauan gambarnya. Lalu di sini ketika fungsi berhasil dijalankan, dia mereturn dua data, yaitu original dan label.
Nah, bagian selanjutnya adalah menampilkan hasil daun. Jadi menampilkan hasil daun ini kodenya tentu yang pertama saya menggunakan plt.figure, ini bawaan dari Matplotlib ya, dengan ukuran fix size-nya adalah 15,5. Saya gunakan looping. Di sini loopingnya untuk memproses daun menggunakan fungsi yang sudah kita pakai di atas tadi, yaitu fungsinya adalah extract feature. Nah, terus saya tampilkan di subplot ini ya. Ini fungsi yang kita jalankan tadi namanya extract feature. Nah, file name ini diambil dari yang ada di atas, yang uploaded tadi. Nah, ini resultnya nanti dia kita masukkan. Jadi fungsinya ini kita beri argumen file name yang sudah kita upload dari gambar yang sudah kita pilih tadi ya nantinya. Terus plt subload, plt ini gunanya untuk menampilkan di label di Matplotlib-nya nanti ya. Selanjutnya plt tag layout untuk menampilkan hasilnya dan show untuk memberikan output. Sekarang saya akan mendemokan hasilnya. Pertama-tama di sini saya akan menjalankan dulu untuk mengimport library yang ada di sini. Oke, sudah terimport. Selanjutnya di sini saya menggunakan uploaded files upload untuk saya gunakan baris ini agar bisa mengupload gambarnya. Ini gambarnya yang sudah saya bagi dan sudah saya pisah ya. Jadi ini upload gambarnya sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ini gambar-gambar yang akan saya upload. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar. Nah, dari 8 gambar ini dia tersimpan, nanti filenya namanya adalah img seperti ini, custom.jpg. Terus selanjutnya kita jalankan fungsi ekstraksi daunnya. Nah, kalau sudah terjalankan, sekarang kita akan menampilkan hasil daunnya. Nah, dari hasilnya ini kita bisa melihat bahwa setiap plot yang ada di Matplotlib ini dia akan menampilkan satu kolom sendirian. Nah, kolom pertama adalah gambar yang ini, gambar yang dia tipenya sepertinya yang ini, bukan yang salah satunya yang ada di sini ya, yang dieback ini. Dieback ini adalah daun yang dia kondisinya rusak, kering, tidak ada, istilahnya dia tidak mempunyai sumber tenaga atau apa ya istilahnya, dia tidak mempunyai sumber kehidupan lah, tidak punya sumber tenaga, akhirnya dia kering. Jadi daun yang kering ini kebanyakan dia sudah jatuh terus ditinggal terlalu lama, jadi sekitar berbulan-bulan. Nah, nanti hasilnya gambarnya atau daunnya akan kering seperti ini. Nah, di sini luasnya adalah 1295 12.905 pixel, rasio hijaunya adalah 0,31, kontrasnya 66.95 dan homogennya 0,58. Jadi dia tidak homogennya di luar dari ini ya, 0,4. 0,4 ini adalah homogen yang hijau nantinya. Jadi dia di luar kondisi ini, jadi dia ditentukan rusak. Nah, selanjutnya ini sehat. Sehat ini dia menggunakan luas, dia mendapatkan luas yaitu 21447 pixel, rasio hijaunya adalah 0,49 dan kontrasnya 4382 dan homogennya 0,61. Jadi homogennya ini lebih dari ini ya, jadi dia tentu masuk ke kondisi sehat. Dan green rasionya adalah 0,49. Jadi di atasnya 45 kan 49. Jadi dia masuk kondisi sehat dan homogenitinya dia 0,61, jadi dia di atasnya ini. Jadi dia tergolong sehat. Nah, gambar daun ini tentu masih sehat ya. Jadi baru dipetik dia masih hijau, masih fresh, tidak ada kerusakan pada daun tersebut. Gambar yang ketiga di sini menampilkan gambar daun yang rusak. Di sini gambarnya
daunnya sepertinya dipotong oleh pihak penyedia dataset ya, dipotong atau digunting ini daunnya. Di sini dia dikategorikan sebagai daun yang rusak. Luasnya adalah 23.149 piksel, rasio hijaunya adalah 0,36, kontrasnya 89474 dan homogennya 0,43. Jadi sesuai dengan kondisi ini dia adalah daun yang rusak. Nah, selanjutnya di sini ada gambar yang keempat yaitu rusak. Daunnya rusak ya, kita tentukan. Kenapa kok rusak? Karena di sini dia ukurannya itu tidak sesuai dan tidak standar dengan yang seperti contoh di sehat ini. Lalu di dalamnya ada bercak-bercaknya. Luasnya yaitu 19.092 piksel, rasio hijaunya 0,44, kontras 166.16 dan homogennya 0,49. Jadi dia di luar homogennya kalau kita cek 0,49, jadi dia termasuk warnanya nggak hijau-hijau banget ya. Jadi warnanya terlalu pucat, istilahnya seperti itu. Nah, terus ada lagi gambar yang kelima, dia di sini diidentifikasi sebagai daun yang rusak dengan luasnya 16.452 piksel, rasio hijaunya 0,41, kontras 267.95, homogennya 0,28. Daun ini dia ini terkena penyakit namanya bakterial kanker ya. Jadi terkena kanker daunnya, jadi dia tergolong daun yang rusak. Nah, daun yang selanjutnya ini juga sama, dia rusak, luasnya 29.045 piksel. Dia di sini dengan tipe Galmid-G. Galmid-G ini dia termasuk rusak juga. Tipe penyakitnya namanya Galmid-G. Terus ada lagi dua gambar yang terakhir yaitu dia tipenya rusak. Sama-sama rusak karena di dalamnya di sini dia terdapat bercak-bercak, yang mana bercak-bercak ini pasti diakibatkan oleh jamur ya. Jamurnya namanya adalah sooty mold. Ini gambar daunnya. Jadi ini adalah macam-macam daun mangga yang sudah dikumpulkan dalam dataset, lalu kita klasifikasi, kita identifikasi apakah daun ini sehat atau rusak. Baik, mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan terkait presentasi UAS pengolahan citra digital. Saya Ahmad Fauzan Arif, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.